Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dedi SMK 4 Jakarta. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek pengujian komponen MOSFET, yaitu metal oxide semiconductor field effect transistor, yang teorinya udah kita bahas beberapa waktu yang lalu, 2 pertemuan ke depan. Jadi hari ini kita selesaikan pengujian MOSFET yang pertama. Kemudian selanjutnya ada 2 praktek pengujian tentang MOSFET ini. Mengapa demikian? Untuk lebih secara detail kita mengetahui komponen, karakteristik, dan aplikasi daripada rangkaian ini, mengingat banyak sekali komponen-komponen elektronika ya yang modern zaman sekarang ini banyak sekali mengaplikasikan komponen ini untuk menggantikan fungsi-fungsi daripada transistor. Seperti amplifier, sekarang sudah banyak beralih ke amplifier yang MOSFET. Kemudian pada rangkaian catu daya juga sangat pesat sekali perkembangannya. Hampir catu daya linear itu ditinggalkan. Sekarang hampir semua catu daya itu menggunakan sistem SMS atau switching mode power supply, yang pasti di dalamnya ada rangkaian MOSFET sebagai switching. Sampai saat ini komponen yang terbaik digunakan untuk switching ideal sekali, yaitu komponen MOSFET ini. Oleh sebab itu, 2 pertemuan ke depan hari ini dan pertemuan yang selanjutnya kita akan bahas praktek pengujian MOSFET. Tentu saja praktek ini nanti kita akan menggunakan simulasi Proteus untuk pelaksanaan prakteknya. Baik, kita mulai rangkaian MOSFET. Nah, kita kembali secara detail. Ini yang akan kita bahas adalah rangkaian pengujian MOSFET yang idenya saya ambil dari bristolwatch.com. Ini dari Inggris, yang dikelola oleh Bapak Lewis Laughlin ini. Wah, botak nih, pinter berarti. Oke, beliau mengelola situs ini. Sangat menarik pembahasannya, simple, detail, tapi menyentuh ke bagian-bagian penting karakteristik yang sangat penting untuk kita ketahui lebih dalam. Baik, pada pengujian yang akan kita bahas kali ini adalah MOSFET jenis enhancement, pengembangan. Ada 2 macam tentu saja, MOSFET pada pertemuan yang lalu, ada MOSFET N-channel, ada MOSFET V-channel. Hari ini kita akan bahas 2 jenis MOSFET itu, yaitu IRF630 untuk yang N-channel, kayaknya ini. Kemudian yang P-channel itu 9630. Nanti kita akan praktekkan teorinya mungkin dua-duanya, tapi dalam simulasi Proteus, nampaknya Proteus punya keterbatasan, yaitu dia menyiapkan 2 buah komponen ini, tapi yang satu ini tidak dilengkapi dengan simulasinya. Jadi kita praktek nanti lebih detail pada IRF 630 yang kebetulan IRF 630 ini salah satu jenis MOSFET yang recommended ya, banyak sekali digunakan pada rangkaian elektronika.
Baik, versi Lewis Laughlin untuk pengujian ini dia memberikan skema seperti ini. Skema ini untuk memperlihatkan karakteristik MOSFET pada level berapa nantinya kita bisa ketahui MOSFET itu berada pada kondisi yang on. Salah satu kelebihan daripada MOSFET dibanding dengan transistor adalah tegangannya, kemampuan tegangannya sangat tinggi, speednya memang tidak begitu cepat, tapi dia bisa mendadak on, ya. Dia bisa mendadak on pada satu level threshold yang ditentukan. Ini sangat penting sekali karena MOSFET ini banyak digunakan pada bagian keluaran sebagai pengendali beban. Umumnya beban itu mungkin seperti motor atau lampu atau beban-beban elektronik yang lainnya, relay juga. Ya, nah di sini akan kita coba gunakan dua transistor, yaitu yang N channel dan P channel. Untuk N channel kita gunakan tadi yang 630, panahnya ke dalam ya, yang N channel. Yang P channel panahnya keluar. Kemudian gate-nya dia ada di bawah, kalau yang P channel ada di atas. Nah, dua rangkaian ini digunakan untuk menguji karakteristik daripada MOSFET. Ini dijelaskan di Lewis Laughlin di bristol.com. Kamu bisa lihat di sana juga, nggak apa-apa, tapi itu pengajiannya dalam bahasa Inggris. Ya, daripada jauh-jauh, ya dengan saya aja bahasa Indonesia. Oke, rangkaian yang pertama ini adalah untuk menguji pada level berapa tegangan gate dan source untuk membuat MOSFET ini akan on. Kalau MOSFET ini on, dia akan mengalirkan arus dari drain ke source sehingga beban lampu ini akan menyala. Tentu saja beban lampu ini menyala pada satu level tegangan tertentu. Tentu saja ini sangat penting untuk menentukan nanti berapa tegangan input yang dibutuhkan oleh MOSFET ini membuat dia on. Biasanya input ini nanti kalau di aplikasi kita di elektronika dikendalikan dari rangkaian-rangkaian kontrol seperti microcontroller atau Arduino, ya, atau rangkaian penggerak sensor yang lainnya. Ini sangat penting untuk menentukan berapa VGS threshold tegangan gate dan source untuk membuat MOSFET ini menjadi saturasi atau dalam kondisi on. Kita ketahui bahwa MOSFET itu kerjanya berdasarkan tegangan gate dan source. Makanya di sini dikasih volt. Ini juga yang volt. Bedanya MOSFET yang N channel dan P channel adalah untuk yang N channel harus bergerak dari drain ke source. Untuk yang N channel harus bergerak dari source ke drain. Jadi kebalik. Kemudian penyulutannya atau pemberian tegangan triggernya untuk yang N channel itu berada pada level positif. Kemudian pada yang P channel itu pada level yang negatif. Kita konsentrasi ke bagian yang positif saja. Nanti kita akan buat rangkaian ini dengan menggunakan Proteus. Oke, saya tampilkan hasil percobaan Om Colin, Lewis Laughlin. Dia melakukan percobaan seperti ini. MOSFET-nya ditaruh di sini, dijepit. Kemudian ini potensiometer untuk mengatur level tegangan gate dan source-nya.
Di sini dia pasang bebannya berupa lampu, ya. Nah, ini dalam prakteknya. Dan kemudian Lovelin kemudian berhasil men-trigger diputar ini sampai kondisi lampunya menyala dan diukur tegangan gate dan source-nya ternyata pada level 5,2 volt SCR 630 IRF 630 itu bisa dibikin on level threshold-nya, ya. Nah, ini yang kita mau coba praktekkan, tapi tentu saja dalam kondisi COVID masa seperti ini kita nggak bisa praktek secara langsung di bengkel, jadi kita akan buat simulasi dengan menggunakan Proteus. Oke, sebelum detail ke prakteknya, saya kasih teori sedikit. IRF 630 itu adalah N-channel MOSFET. Kalau dilihat dari simbolnya seperti ini, di dalamnya sudah ada dioda Zener, ya, penstabil tegangannya sebetulnya. Sekaligus juga sebagai protect daripada dioda. Kemudian ini adalah gate. Kita tahu MOSFET itu punya kaki gate, drain, dan source. Ini identikali dengan transistor yang namanya basis, kolektor, dan emitor. Kalau pada transistor punya dua tipe, yaitu N, PN, dan PNP. MOSFET juga punya dua keluarga, yaitu N-channel dan P-channel. Dia termasuk dalam keluarga FET, Field Effect Transistor, yang bekerjanya berdasarkan efek medan. Sesuai dengan data yang ada, IRF ini bisa mampu bekerja pada arus 9 ampere. Jadi arus drain source-nya dia men-tackle sampai dengan 9 ampere dan tegangannya dahsyat sekali. Untuk drain source-nya dia mampu sampai menghandle tegangan 200 volt. Jadi kalau kita kalikan, ini wattnya gede banget, 200 kali 9. Berapa? 1800. Bisa 1800 watt. Transistor MOSFET. Jadi ini keren. Nah, yang ini versi P-channel paduannya. Ya, kalau di transistor itu ada 3055 MJE, dia pasangannya biasanya sama 2955, ya. TIP 41 dengan 42 gitu. BD 139, ada BD 140 yaitu NPN dan PN. Pasangannya pabrik menggunakan biasanya komponen itu berpasang-pasangan. Untuk yang versi MOSFET ini, untuk yang N-channel IRF 630, untuk yang N-channel IRF 9630. Ini kakinya 3, ada drain, source, dan gate. Paling kiri adalah gate, tengahnya drain, kanan source. Kemudian plat heatsink ini pendinginnya berhubungan dengan kaki drainnya. Oke. VGS-nya, nah ini yang penting kita perhatikan. VGS ini adalah tegangan kemampuan trigger, ya, pemasangan untuk dia bekerja. Dia harus dikontrol oleh tegangan. Maksimumnya VGS-nya adalah 20. Jadi ini yang bisa bikin dia jebol itu karena VGS-nya melebihi. Kalau untuk drain source-nya ini cukup kuat, udah cukup kuat lah, 200 volt DC itu. Aki aja paling besar 24 volt, ini udah keren besar. Tapi untuk VGS ini yang sering terlampaui. Ya, kalau udah lewat dari sini udah assalamualaikum. Ya, jadi ini harus diprotek. Bagaimana caranya jangan sampai tegangan di gate dan source-nya ini melampaui dari kemampuannya. Jadi dua channel ini punya kemampuan maksimumnya VGS-nya adalah 20 volt.
kita akan lihat lebih detail dari data sheet dari dua komponen ini. Nah, ini penting untuk kamu ketahui kalau kita menggunakan satu komponen, setiap komponen elektronika yang aktif kayak dioda, transistor atau IC pasti punya data sheet. Data sheet itu adalah yang mencantumkan parameter-parameter, batasan-batasan yang harus kita taati dan kita boleh dilanggar. Seperti fungsinya untuk apa, berapa ketahanan tegangannya, suhunya harus pasang pada tegangan berapa. Nah, itu bisa ketahui di data sheet-nya. Dan mohon maaf, sampai saat ini saya belum pernah melihat data sheet itu dalam bahasa Indonesia. Ya, yang ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, Spanyol, Prancis. Tapi belum pernah saya melihat buku yang data sheet menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Ini dikeluarkan oleh pabrik si pembuat komponennya. Kita lihat ini yang data sebelah kiri adalah untuk yang IRF 630, yang sebelah kanan adalah IRF 9630. Ini dibuat dari pabrik yang berbeda. Ini dari ST Signetic ya. Lupa nih saya. Ini dari Pisai Siliconic. Oke, kita lihat datanya. Untuk yang makanya tadi ini tahunya dari mana sih 9 ampere 200 volt inputnya tahan maksimal. Nah, ini adanya di data sheet gitu. Ya, di data sheet ini udah bisa dilihat. Nah, ini untuk VGS-nya drain source ya, bisa tahan sampai 200 volt, arusnya drain itu 9 ampere. Ya, kalau tadi yang ini lebih kecil ya, bagi saya kecil banget ini tulisannya ya. Bisa dilihat ya. Jadi saya hanya memperlihatkan ini. Kamu bisa download ini skemanya, ini tampilan fisiknya, deskripsinya. Ini adalah penguat daya MOSFET ya, yang didesain menggunakan solid strip dari komponen utamanya dibuat dengan lapisan ya, yang MOSFET. The teknologi mesh sama dan mencegah kemampuan penampilan ya yang standar untuk berbagai macam sumber. Aplikasinya digunakan buat high current switch, sebuah saklar yang mau arus besar. Kemudian uninterrupt power supply, uninterrupt ini UPS. UPS itu kalau nggak ada listrik, dia bisa hidup dengan aki, jadi kayak inverter ya. Dan kemudian untuk industri mengubah DC ke AC, pencahayaan dan lain-lain, ini banyak sekali aplikasinya. Hampir sama lah dengan apa yang di IRF ini, yang PNP ini, yang NPN. Di data sheet juga mencantumkan besaran-besaran absolut. Absolut itu nilai-nilai maksimum yang tidak boleh dilanggar, seperti tadi ya, drain source, tegangan drain source PCC-nya dia tahan sampai 200 ya, nggak boleh lebih. Drain gate voltage pada input RGS-nya 20 kilo dia juga tahan sampai 200. Tapi yang nggak boleh diingat, ini adalah gate dan source cuma tahan sampai 20. Arusnya bisa tahan 9 ampere. Suhunya tahan dari min 65 sampai 150 derajat Celcius. Berarti ini canggih.
Kalau pakai alat ini boleh dibawa ke Arab boleh, kemana boleh, ke kutub juga boleh, sampai dengan suhu minus. Ya, ini total disipasinya sampai dengan 75 sampai 30 watt. Untuk yang tipe P channel juga sama. Kalau di sini positif 200, ini min 200. Tegangan drain source-nya adalah 20 volt juga. Cuman arusnya tadi, kalau ini tahan 39 ampere, kalau ini cuma tahan sampai dengan 6 ampere, 6,5 ampere. Gitu ya. Dari dataset ini bisa kita mengetahui karakteristik yang harus kita taati supaya nggak jebol rangkaiannya. Oke, kita mulai praktek. Nanti kamu siapkan Proteusnya, nyalakan, kemudian kita akan buat rangkaian seperti yang ditunjukkan oleh tadi Pak siapa namanya, Colvin Lewis Loughlin ya. Lupa terus ya. Padahal om saya nih masih saudara, lupa namanya. Lewis sama Om Lewis. Ya udah 2 skema, nanti kita jiplak komponennya versi kita. Versi Pak Dedi, versi SMK 4. Nanti kita buat. Oke. Di sini dipasangi lampu, di sini sebutin juga nih. B1, B2 adalah 2 kali lampu yang dihubungkan. Jadi ini lampunya harus tahan sampai dia 50 volt. Karena lampunya nggak ada yang 50 volt, dia pasangin 2 buah lampu yang 24. Nanti kita pasang kita bikin di Proteus, oke? Di sini ada dioda Zener. Nah, kenapa dia Zener 12 volt? Tadi dari teori bahwa MOSFET ini hanya tahan gate source-nya itu 20 volt. Jadi supaya aman, saya pasangin ini Pak Lewis tadi pasangin 12 volt. Jadi supaya aman, nanti kita praktek nggak jebol MOSFET-nya, gitu ya. Nanti ada potensiometer, diatur, dipasang seperti ini, supply-nya 50 volt, kemudian kita putar potensiometernya sambil kita amati tegangan gate source sambil melihat lampu. Kita putar sampai lampunya terang itu pada saat VGS-nya berapa. Ya. Nah, di titik itulah disebut dengan tegangan threshold atau tegangan yang membuat CMOS itu bisa MOSFET ini pada kondisi on. Oke. Kita rakit komponennya seperti ini. Yang kamu butuhkan di Proteus tinggal kamu ketik aja. Yang pertama adalah IN4742A. Ini adalah Zener 12 volt. Ya. Kemudian baterai ini kita nggak pakai. Ya, nanti kita pakainya pakai DC source. Gimana nampilin DC source nanti kita akan coba bahas. Lampunya pilih yang ini. Ya, nah di Proteus itu aslinya tegangannya cuma 12, padahal kita perlukan 24. Nanti caranya 2 komponen ini kamu pasang dulu 12 volt, dirakit seperti ini. Ya, pot HG, ini pot HG yang potensio juga dia yang tanda bulat merah ini, artinya kamu harus robah. Ya, nanti rakit dulu seperti ini. Ini ada minres, ini minres 5K6 yang ini. Ya. Aslinya dia 5K2 ya, di Proteus nggak ada, adanya 5K6 yang udah kita pasang 5K6. Nanti kita klik, ini kamu klik 2 kali, ininya robah jadi 24 ya. Ini kamu klik lagi juga 2 kali, nanti ini robah jadi 24. Nah ini aslinya 1 kilo. Pot HG ini aslinya 1 kilo, kamu klik 2 kali, ganti juga 10 kilo. Karena Om Lewis kasihnya juga dia 10 kilo. Nah, kamu rakit nih.
Kalau kamu berhasil, rakitan kamu nantinya, oh ya, bagaimana mendapatkan tegangan 50 volt? Tadinya rencananya saya mau pasang pakai baterai. Tadi ini kan pakai baterai, baterai kemudian. Nah kita pasang pakai ini ada power yang di sini. Kamu klik power. Nanti kamu masuk sini, pilih yang DC, yang atas DC. Kamu klik lagi yang DC keluar, nanti tampilan seperti ini. Nah, kamu bikin ininya 50, ininya 5 positif 50. Buat bikin label di sininya. Ya tinggal klik nanti pasang di sini. Ini powernya ya. Ini cara untuk mendapatkan power. Terus untuk dapetin voltmeter ini ngambilnya dari instrumen di bawah sini ya. Dekat sini ada gambar kotak instrumen. Kamu klik 2 kali ngambil DC volt, jangan ampere. DC volt. Nah, taruh di sini. Nanti pasangnya 2. Untuk kita mau lihat di VGS sama di drain source VDS-nya. Pasang 2. Ya, ini cara pasang powernya. Jadi kalau udah kamu rakit tadi jangan lupa lampunya harus kamu rubah karena lampunya yang dari Proteus itu 12 volt, kamu rubah jadi 24, 24, sorry, PCC-nya 50. Nah, nanti waktu di soal di praktek intinya saya rubah voltnya. Jadi kan kalau ini ketahuan praktek yang sekarang teorinya. Nanti waktu kamu praktek, saya suruh kamu praktek lagi sendiri dengan tegangan yang udah saya robah tentunya. Biar pintar, kalau ini kan saya kasih semuanya. Oke, lanjut. Jadi selain potensiometer tadi kamu robah jadi 10 kilo, lampu kamu robah 24 kilo, udah kita jalankan, kita run. Setelah kita run, nah kita putar potensiometernya pada posisi yang di bawah. Boleh klik bintik merah ini, tik ke bawah atau klik di tengah badannya, klik tahan, seret ke bawah sampai dia 0. Nanti tegangannya dia 0. Waktu potensiometer pada posisi di bawah, tegangan drain source-nya dia 0. Kemudian kita ukur berapa VGS waktu V gate source 0, berapa V drain source. Kalau kamu benar ini sama dengan PCC 50. Ya, ini harus begini. Ini artinya belum ada tegangan gate source, CMOS-nya dalam kondisi off, cut off. Harus sudah bisa lewat dari positif ke negatif, lampu masih dimatikan. Nah ini levelnya kemudian kamu naikin. Cara naikin ini gimana? Klik ini pelan-pelan, tik, naik. 1,2, 1,3, terus lihat, perhatikan. Nah pada suatu level di sini 4,56. Di sini lampu mulai nyala. Kalau tadi ini mati, off. Ini lampu mulai nyala, tegangan mulai anjlok, turun dari 50 turun ke separohnya kira-kira, tinggal 22. Nah, ini kondisi ini belum dinyatakan on, tapi ini mau on. Kapan dia on? Kalau tegangannya anjlok ke 0 dan ini nyala secara maksimum. Nah, di level berapa dia mulai anjlok tegangannya? Sampai ke 0, merosot. Nah, kamu naikin terus. Tik 4,6, 4,7. Nah, ternyata percobaan saya pada level 4,92 drain source-nya itu anjlok ke 0,67. Sebelumnya masih 20-an. Tapi begitu saya naik jebret 992 langsung drop. Lampunya langsung nyala terang. Perhatikan ya.
Ini nyala terang tuh putih banget, kalau ini masih pink gitu, oranye redup ya. Ini nyalanya udah maksimum, tegangannya 0,7. Sehingga dari hasil praktek saya tadi, saya dapatkan pada input gate source 0, tegangan drain source-nya, lampunya itu masih padam. Berarti ini kondisi MOSFET yang off, ya. Nah, tegangannya yang nggak boleh dipakai itu dari 0 sampai 4,56 itu MOSFET berada pada kondisi yang nggak stabil, redup. On nggak, off juga nggak. Itu makanya nggak boleh dipakai, dihindari. Terus yang kita pakai adalah pada kondisi betul-betul lampu itu terang, yaitu pada tegangan 4,92 volt. Oke, itu hasil praktek kita. Selanjutnya ini akan berlangsung 2 kali. Yang pertama pada pertemuan kali ini praktek pengujian MOSFET. Yang pertama kita akan menuju nanti pertemuan berikutnya adalah pengujian MOSFET yang kedua untuk melakukan pengujian rangkaian yang dibuat oleh Lewis Laughlin juga, yaitu menguji MOSFET pada tingkat lanjut. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.